KPP PAI dalam jabatan tahun 2024 kategori 1 tahap 1 dari LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini Kamis 17 Oktober tahun 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN Sojo 2 Kecamatan Bendel Kabupaten Magetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar harian kalian hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini bertemu lagi dengan Bu Cili dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam dan budaya. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan mempelajari masuk dalam pembelajaran bab 4 tentang hidup lapang bilangan berbagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Ayo, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Oke, Mas Nasrul sebagai ketua kelas mohon dipimpin doanya terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya Bu Cili cek kehadiran terlebih dahulu. Bisa, Dea, Nada, Nasrul, Hadir. Nino. Hadir. Alhamdulillah, hadir semua. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sudah siap belajar? Sudah. Ada tema sampai kanan kiri, ada sampah tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, keluarkan buku pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kalian buka buku amalnya terlebih dahulu atau buku PAI-nya. Kita literasi membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, buka surat Al-Ma'un. Sudah semua? Ya, kalau tidak kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholati
Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Ayo kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila saja biar semangat. Masih semangat? Kelompok semangat. Silakan berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, sudah siap? Posisinya siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Pada proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Nah, di sini Bu Juli ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah membayar zakat fitrah? Sudah. Sudah pernah kan? Sudah pernah? Di mana kalian bayarnya? Di sekolah. Pada bulan apa kalian mengeluarkan zakat fitrah? Bulan Ramadan. Bagaimana perasaan kalian saat mengeluarkan zakat fitrah? Siapa yang bisa? Rasa bahagia, senang. Siapa yang ingin bercerita pengalamannya ketika membayar zakat? Mbak Cantik, apa pengalamannya Mbak Cantik? Yang keras. Ya. Oke, keluarga Mbak Cantik ada 4 orang. Ayah dan ibunya membayar zakatnya di musola. Kalau Mbak Cantiknya ada di sekolahan. Terus punya adik yang sudah masuk sekolah, berarti bayar zakatnya di sekolahan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang zakat fitrah, Bu Jili akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran ini, nanti kalian bisa mengerti apa makna zakat fitrah. Yang kedua, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Ketentuannya zakat fitrah apa saja, ya, syarat dan hukumnya. Terus yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis. Jadi menganalisis orang-orang yang berhak menerima zakat dengan benar. Dari siapa saja yang berhak menerima zakat itu? Nah, selanjutnya Bu Jili akan menampilkan video cerita anak. Di dalamnya nanti akan menceritakan permasalahan tentang zakat. Nanti kalian tanggapi video yang akan ditayangkan ya. Nanti kalian tanggapi ya apa yang ada di dalam video. Nah, ini dia.
Sudah selesai video yang kalian amati. Sekarang coba siapa yang bisa menanggapi video barusan? Permasalahan apa sih yang ada pada video tersebut? Siapa? Mbak Givi. Coba Mbak Givi apa? Pendapat saya, perilaku tersebut tidak baik karena dia telah menipu aku. Ya, betul. Kata Mbak Givi, perilaku duduk tidak baik karena telah menipu Anto. Karena apa? Karena di dalam video barusan itu dalam zakat ada yang disebut dengan nisab dan ada syarat-syarat ketentuan yang wajib zakat atau syarat-syarat yang wajib dikeluarkan zakat itu bagaimana, nanti ada ketentuannya, nanti dijelaskan begini lebih lanjut. Nah, sesuai yang dijelaskan ayahnya Samuel tadi dari dalam video, bahwa jadi dalam syarat zakat itu ada balik. Oke? Balik itu apa? Balik itu dewasa. Nah, sedangkan anak itu ya usianya masih anak-anak, bisa dikatakan belum balik. Ya. Tadi sudah ditanggapi oleh Mbak Givi. Sekarang Bu Dili mau tanya lagi. Permasalahan apa selain yang disebutkan Mbak Givi tadi? Ya, Mbak ada? Iya, betul. Yang dikatakan Mbak Dada bahwa Dodo itu tidak mengerti tentang ketentuan-ketentuan zakat, sehingga memanfaatkan apa yang ada di dalam Anto. Nah, sekarang Bu Jili membagi kalian menjadi 3 kelompok ya, sesuai dengan ini kelompok 1, sini kelompok 2, ini kelompok 3. Akan Bu Jili jelaskan lebih lanjut. Bu Jili akan menyampaikan materi zakat lebih lanjut melalui poin-poin kalian semua. Artinya bersih atau suci. Zakat fitrah itu pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan tertentu. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap Umat muslim. Nah, beda lagi nanti kalau zakat dengan zakat mal ya, berbeda dengan zakat fitrah. Nah, sekarang kalau zakat mal itu adalah zakat harta, kekayaan dari pertanian, peternakan, jual beli itu. Nah, sekarang ketentuan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu adalah yang dikeluarkan berupa bahan pokok. Diusahakan dengan bahan pokok. Bahan pokok kalian apa? Ya, kalau di Indonesia itu bahan pokoknya berupa beras. Nah, di tempat lain itu ada yang berupa gandum. Kalau di Arab itu ada yang berupa kurma. Nah, banyaknya zakat yang dikeluarkan itu sebesar 1 sok atau 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Nah, misal keluarganya Mbak Cantik tadi ada 4 orang. Zakat fitrah itu adalah setiap muslim. Jadi 1 jiwa itu wajib mengeluarkan 1 jiwa wajib mengeluarkan zakat berasnya sebesar 2,5 kilogram. Kalau di keluarganya Mbak Cantik ada 4 orang, otomatis berapa yang dikeluarkan? Iya,
Fitri. Ketika kita mendengar suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ya takbir malam Idul Fitri itu afdolnya yang wajib, ya. Nah, boleh dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Misalnya kita sudah berpuasa 1 hari, itu juga boleh, ya, sampai akhir bulan Ramadan. Nah, Bu, kalau bayar zakatnya setelah sholat Idul Fitri bagaimana? Nah, di sini sudah dijelaskan. Zakat fitrah yang dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri itu tidak termasuk zakat fitrah, melainkan dia berupa sedekah. Jadi perlu diperhatikan, ya. Nah, siapa saja yang berhak menerima zakat? Ini ada fakir. Fakir, siapa fakir itu? Seseorang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Iya. Fakir itu tidak memiliki harta dan juga tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi dia butuh bantuan kita yang sebagai seorang warga yang mampu. Yang kedua miskin. Kalau miskin, siapa yang mau mengutarakan miskin? Apa itu arti miskin? Yaitu Mbak orang Rere? yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Ya, kalau miskin itu dia punya harta, dia bekerja. Apa Mas Nasrul? Diulangi coba Mas Nasrul. Artinya miskin apa? Yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Ya, miskin itu punya penghasilan cuma tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan. Yang ketiga amil. Siapa yang mau mengutarakan amil? Mbak Nanda. Amil yaitu orang yang dibebaskan memerintah dibebaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Ya, amil itu adalah orang yang mengurusi, yang menerima zakat fitrah dan nanti yang menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu yang dikatakan amil. Yang ketiga, empat, mu'alaf. Mas Nino? Mualaf yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. Ya, mu'alaf itu adalah imannya belum kuat atau bisa dikatakan orang yang baru masuk Islam. Misalnya sebelumnya dia beragama Kristen, ingin masuk Islam, dia baru masuk Islam. Nah, kemudian hari 1 bulan lagi kemudian dia menjalani puasa Ramadan. Berarti dia berhak untuk menerima zakat. Nah, misalnya Bu, dia masuk Islamnya setelah Idul Fitri. Bagaimana? Apakah dia juga menerima zakat? Tidak. Karena dia masuk Islamnya setelah pembayaran zakat. Terus yang kelima, rikob. Ayo siapa? Mbak Binti. Yang dimaksud itu adalah usaha mengumpulkan Ya, rikob itu memerdekakan budak hamba sahaya. Dia ini ditanggung oleh majikannya. Terus yang goreng, Mas Nino. Ya, Mas Nino, Mas Nasrul. yaitu orang yang sudah dipahutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Ya, goreng itu orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, ayo siapa?
lainnya. Ya, 7. Fi sabilillah, Mbak Gea. Coba fi sabilillah artinya Mbak Gea. Yaitu sekelompok orang Ya, orang yang berjuang di jalan agama Islam. Contohnya guru ngaji, orang yang jihad, ya. Di sekitarmu kalau ada orang yang jihad itu berhak menerima zakat. Ustaz, guru ngaji itu juga berhak menerima zakat. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, ya Mbak Angel. yaitu orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan luka atau biaya dalam perjalanan tersebut. Ya, perjalanan jauh. Jadi misalnya waktu pembagian zakat ada orang yang lewat, dia dari jauh sana, itu berarti kita sudah untuk memastikan zakatnya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Sebelum kita zakat? Oke, kalau begitu masih semangat? Tepuk anak soleh. Rajin Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bu Jili lanjutkan dengan kalian berdiskusi sesuai kelompok. Nanti kalian mendiskusikan permasalahan atau permasalahan yang ada di soal ini. Kalian cari jawaban yang tepat, ya. Ditulis nanti kelompoknya 1. Ini kelompok 2, satu nulis, yang lainnya ikut sedikit. Ini kelompok 3. Nah, di sini ada 3 pertanyaan dan salah satunya itu merupakan permasalahan yang terjadi. Coba kalian cari. Di sini kelompok 1. Ayo dibacakan soalnya, nanti teman yang lain bisa mencari jawabannya, ya. Jadi diskusikan. Ya, ditulis nomornya di 2. Dibacakan yang lain mencari jawabannya. Iya, kata 2. Misalnya aku mendapat saya begini, yang lain sudah dicari solusinya, yang mendapat jawabannya mana? Ditulis juga jawabannya. Jawabannya sini, ya. Pertanyaannya kan? Ini langsung apa juga saja. Lalu namanya siapa saja? Jangan lupa tulis nama ya. Di baliknya atau di baliknya sini, jawabannya. Ditulis kelompok 3. Baliknya sini nanti nama-namanya ya. Jadi ada, yang jawabannya kan ada di sini. Oke. Nah, ini jawabannya namanya. Yang tidak boleh nanti sini deh. Sama pokoknya sini jawabannya nanti. Ya, sudah selesai semua? Setelah kalian diskusikan, berarti waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi
jiwa. Yang kedua, zakat mal, disebut juga dengan zakat harta. Sekarang yang ketiga, ada permasalahan. Pak Budi adalah seorang kepala rumah tangga. Beliau mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak. Ini berarti keluarga Pak Budi ada berapa orang? Ada 5 orang. Oke. Selanjutnya, Ratna adalah anak pertama Pak Budi. Nih, Ratna, ia duduk di bangku SMA. Pada malam Idul Fitri, keluarga Pak Budi akan membayar zakat fitrah pada panitia zakat di Masjid Ar-Rahman. Sedangkan Ratna ini sudah membayar zakat fitrah melalui sekolahannya. Berarti keluarganya Pak Budi yang akan berzakat ada berapa orang? Akan berzakat itu ada 4 orang. Nah, ini zakat fitrah tadi berapa? 1 jiwanya 2,5 kilo. 2,5 kilo. Berarti dikalikan 4 kali 2,5 kilo. Berarti ada 10 kilo. Sudah ngerti? Sekarang yang B, yang A. Berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk seluruh keluarganya? Jika ada beras 1 kilonya saat ini 10.000. Jadi Pak Budi tadi mau mengeluarkan zakatnya sebesar 10 kilo. Berarti 10 kilo kita kalikan dengan harga beratnya berapa? 10.000. Jadi Pak Budi harus mengeluarkan uang sejumlah 100.000 untuk membeli beras. Sudah ngerti? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, alhamdulillah. Kalian nanti sudah berusaha ya, untuk mengetahui bagaimana tata caranya mengeluarkan zakat, ketentuannya zakat. Ya. Nah, setelah kalian presentasikan, nah, apa coba Bu Jili juga mengucapkan terima kasih kalian sudah berusaha untuk mendiskusikan, sudah berusaha. Mungkin ada sebagian yang belum mengerti, nanti bisa sambil berjalan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini? Ya, bisa mengerti apa artinya itu zakat. Terus apa lagi? Ini tadi barusan kita lakukan adalah cara menghitung zakat. Ya. Nah, kita dalam kegiatan ini hari ini kita bisa menentukan berapa besaran yang wajib kita zakati. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, nah ini tadi mustahik jadi nama orang mustahik siapa? Mustahik orang yang menerima zakat. Kalau coba kalian analisis tadi siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat di sini, nanti kalian tuliskan. Ya, setelah selesai masyarakat KPJ, nah
zakat fitrah? Tidak. Sudah, alhamdulillah. Dengan cara tadi kita menghitung pembayaran zakat, pengeluaran zakat tadi. Terus apakah kalian hari ini senang dalam belajar ini? Alhamdulillah. Nah, hidup lapang akan tercapai itu jika kita mentaati perintah Allah. Salah satunya adalah dengan melakukan atau mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu bukan hanya sekedar kita memberi sebagian harta kepada orang yang miskin, akan tetapi merupakan suatu ibadah yang harus dilaksanakan dengan rasa bagaimana? Rasa ikhlas, ya. Bunda, nanti kalau bunda pahalanya berkurang. Melalui zakat kita juga bisa belajar untuk membantu orang yang membutuhkan, ya. Kebahagiaan akan mencapai kebahagiaan yang sejati. Kita tidak hanya untuk mengumpulkan zakat saja, melainkan dengan berbagi kepada